Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita patut bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan ini Allah masih berikan kita kesehatan, kekuatan, sehingga masih bisa mengikuti pembelajaran Al-Quran di kelas 5 ini untuk pertemuan kedua. Masih dalam surah yang sama, yaitu surah Al-Adiyat. Pada pertemuan pertama kita sudah melafalkan, membaca, bahkan menghafal surah Al-Adiyat beserta artinya. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan isi kandungan surah Al-Adiyat. Adik-adik sekalian, yang pertama adalah apa sih surah Al-Adiyat itu? Surat Al-Adiyat adalah salah satu surah yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Adiyat termasuk atau tergolong ke dalam surah Makkiyah. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Adiyat itu di kota Mekah, sehingga dia dinamakan surah Makkiyah. Nah, nama surah Al-Adiyat diambil dari ayat pertama surah Al-Adiyat, yaitu Al-Adiyat, yang artinya kuda perang. Jadi arti Al-Adiyat adalah kuda perang, dan itu diambil dari ayat pertama. Kemudian kalau dia di dalam pengurutan surat di dalam Al-Quran, surat Al-Adiyat termasuk urutan surah ke-100. Terdiri dari 11 ayat. Dan surah Al-Adiyat ini menunjukkan dasar-dasar sifat manusia yang sejatinya cenderung kufur nikmat dan sangat cinta harta. Ini yang dijelaskan oleh surat Al-Adiyat. Nah, adik-adik sekalian, sebagaimana kita sudah menghafal pada arti ayat, yang pertama dijelaskan oleh Allah, sesungguhnya manusia itu benar-benar ingkar, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa manusia, sifat dasar manusia adalah tidak mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan pada ayat 6. Lalu bagaimana ketidaksyukuran manusia itu? Apakah dia sadar atau tidak sadar? Kekufuran manusia itu, apa dia sadar atau tidak sadar? Coba kita perhatikan lagi pada ayat selanjutnya, pada ayat 7. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Manusia sadar bahwa dia itu ingkar, bahwa dia itu kufur nikmat. Itu disadari oleh manusia. Tetapi mengapa mereka selalu ingkar, selalu kufur, tidak mau bersyukur kepada Allah? Nah, hal ini Allah jelaskan di dalam ayat yang selanjutnya. Karena sikap mereka itu, dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta.
Harta yang dia miliki tidak mau dia berikan kepada orang lain, tidak mau berpindah tangan. Harta yang dia miliki tidak dia pergunakan dengan sebaik-baiknya. Dia berpikir apa yang dia miliki sepenuhnya adalah haknya. Dia tidak memikirkan bahwa di dalam hartanya itu ada harta orang lain yang harus dia berikan, dia salurkan. Dan dia tahu. Tetapi dia kufur. Dia tidak bersyukur. Allah berikan dia kelebihan, ada orang yang kekurangan, dia tidak mau berbagi. Nah, adik-adik sekalian, dia juga tahu manusia. Coba kita perhatikan pada ayat selanjutnya. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang berada di dalam kubur? Allah bertanya kepada manusia itu, menggugah hatinya supaya tidak bakhil, supaya tidak kikir, supaya dia mau berbagi. Allah menanyakan hal ini supaya manusia sadar bahwa suatu saat dia akan masuk ke dalam tempat yang namanya liang kubur. Harta bendanya tidak ada gunanya. Allah perintahkan kita melihat, mau memahami, mau merenung, mau mengerti. Ternyata siapa yang ada di dalam kubur itu harta bendanya miliknya di dunia tidak berfaedah, tidak berguna sama sekali untuknya. Dia tinggalkan di dunia. Ini yang digugah oleh Allah pada ayat 9. Bahkan di dalam ayat 10 Allah menjelaskan, dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada. Apa yang berkecimpung di dalam dada kita. Apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, Allah tahu. Kadang ketika kita ingin mengeluarkan harta kita sebagian untuk orang lain, kata hati kecil kita ingin memberikan. Akan tetapi karena adanya penyakit hati yang ada di dalam hati kita menahan hal itu, tidak mau memberikan. Padahal kita tahu, kita mengerti. Allah sudah peringatkan. Kita mengerti, kita paham bahwa ketika kita menahan hak orang lain, berarti kita tidak pandai bersyukur kepada Allah. Kita adalah manusia yang ingkar, kita adalah manusia yang kufur. Kita tahu, Allah itu tahu. Akan tetapi karena penyakit hati tadi, kikir yang dipelihara, maka kebenaran, rasa kasih sayang kepada orang lain terpendam. Nah, adik-adik sekalian, Allah sudah peringatkan ini di dalam ayat terakhir. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu maha mengetahui keadaan mereka. Allah peringatkan kita bahwa suatu saat apa yang kita lakukan di dunia, apa yang kita kerjakan di dunia akan ditampakkan oleh Allah di hadapan kita. Allah akan berikan pengadilan seadil-adilnya. Apa yang terpendam di dalam hati kita selama ini yang orang lain tidak tahu, Allah tampakkan, Allah perlihatkan ketika kita sedang berada, diperhadapkan di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggaknya adik-adik? Ini yang Allah jelaskan dalam surah Al-Adiyat. Bagaimana Allah menggugah hati kita supaya tidak menjadi manusia yang kufur nikmat. Supaya menjadi manusia yang tidak
pandai bersyukur. Allah menggugah hati kita supaya kita menjadi manusia-manusia yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha teliti. Allah tahu apa yang kita pikirkan. Allah tahu apa yang kita rasakan. Sehingganya sifat manusia yang kufur nikmat ini jangan sampai terjadi pada diri kita. Sifat manusia yang tidak pandai bersyukur ini jangan sampai terjadi pada diri kita. Kesimpulannya adik-adik, ayat ini menjelaskan sikap kita manusia secara keseluruhan. Kita manusia yang hidup di bumi ini. Kita ini makhluk Allah, hamba Allah yang senantiasa lupa bersyukur kepada Allah. Hamba Allah yang senantiasa kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Kalau kita memperturutkan hawa nafsu kita, kalau kita memperturutkan bakhilnya kita terhadap harta, kita memperturutkan kecintaan kita terhadap dunia, maka itulah yang akan membuat kita kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan pandai bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berikan ini, Allah peringatkan kita, suatu saat kita akan pertanggungjawabkan. Suatu saat kita akan berhadapan, akan berdiri di pengadilan Allah yang maha adil, maha teliti. Hanya itu adik-adik sekalian kesimpulannya. Yang pertama kita harus pandai bersyukur kepada Allah. Jangan sampai yang kedua kita kufur terhadap nikmat Allah. Yang ketiga mari kita keluarkan penyakit hati yang ada di dalam diri kita. Rasa kikir terhadap harta. Rasa bangga terhadap harta. Sikap yang bermegah-megahan terhadap harta. Yang keempat, mari kita tanamkan di dalam diri kita bahwa semua yang ada di dunia ini, harta yang Allah titipkan kepada kita bukan milik kita seutuhnya. Akan tetapi di situ ada bagian, ada hak orang lain yang kurang mampu yang harus kita tunaikan. Sehingga yang kelima, insya Allah adik-adik, kita akan mampu menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Allah, manusia yang tidak merugi, manusia yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik-adik sekalian, ini kandungan surah Al-Adiyat yang kita sudah hafal. Olehnya itu, pesan saya kepada adik-adik sekalian, silakan mengkaji lebih dalam, memahami lebih dalam tentang kandungan ayat ini. Sedikit yang Pak Guru berikan menjadi modal kita untuk bisa mengamalkan dalam kehidupan seharian. Mari berbagi, mari kita saling berbagi satu sama lain. Mari keluarkan penyakit hati, rasa kikir dalam diri kita. Maka insya Allah dengan cara demikian kita akan memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap jaga kesehatan, jaga imun tubuh, dan senantiasa membantu orang tua di rumah. Jadilah anak yang soleh, yang menyenangkan hati kedua orang tuanya, dan senantiasa tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.